Hehe, kembali lagi di Project Nusantara Official Sosial Media. Hari ini kita akan melakukan podcast dengan Bapak Iwan Ranai yang saat ini sudah datang. Give applause semuanya untuk Pak Iwan Ranai. Pak Iwan, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Ini di sini lagi musim hujan, alhamdulillah nih. Oh, sudah mulai hujan ya? Ya, di Bandung ini, tepatnya di Ciberem ya. Udah 3 hari ini, tiap sore ini hujan terus. Oh, hujan terus ya. Semoga nanti tidak mati lampu ya. Kemarin di Semarang itu hujan terus mati lampu. Ya, semoga hari ini aman. Baik, untuk kesibukannya hari ini apa sih Pak Iwan Ranai? Hari ini seperti biasa, Mas. Kebetulan kan saya selain di visualisasi, saya juga kan in-house dalam satu perusahaan ya. Ya seperti biasa lah, kita bekerja mulai dari pagi sampai sore bergelut mencari nafkah ya, demi sesuap berlian. Iya. Softnya bukan nasi tapi berlian ini sudah. Wah. Betul ya, jadi seimbang antara mencari hobi yang dibayar dengan mencari nafkah sehari-hari ya. Kadang buat zaman sekarang ini status seniman itu nggak seperti di luar ya. Kalau misalkan tetangga, mertua tanya kerjanya apa, seniman, artis, mereka pikir oh kayak pelukis di jalanan gitu. Mereka pikir kan nggak jelas gitu. Jadi kalau saya ngantor berangkat pagi pulang sore kan ada status orang kantoran. Oh gitu. Iya, walaupun kita tahu lah sebenarnya hobi yang dibayar itu lebih indah ya, lebih nikmat ya. Baik. Ya, keren. Jadi Pak Iwan Ranai ini asalnya dari Bandung ya, Pak? Saya tuh asli Bandung, Mas. Saya dari kecil di Bandung. Tapi setelah saya SMP tuh saya ikut orang tua dinas di Jakarta ya. Jakarta itu saya udah 30 tahun. Iya. Dari mulai SMP sampai kuliah, kerja di sana juga mungkin sekitar 10 perusahaan di Jakarta ya. 10 perusahaan di sana, dan emang dulu tuh waktu kuliah pun kan harapan dari kedua orang tua saya tuh inginnya menjadi seorang programmer. Orang apa sih, coding gitu ya. Gitu, jadi hacker gitu kan. Karena saya tuh dulu zaman-zamannya di mana tuh sistem informasi itu sedang ini ya, sedang maju-majunya ya sekarang. Nah, saya tahu waktu itu yang bagus itu Gunadarma sama Binus. Terus pakai WiFi. Makanya saya coba ikut orang tua ke Jakarta, coba peruntungan di sana ya. Baik. Wah, keren Pak. Jadi itu background story-nya dari Pak Iwan Ranai gitu. Iya. Tapi ternyata kita mengikuti kemauan orang tua itu kan sebenarnya karena kita sayang sama orang tua juga ya. Karena doa orang tua itu sangat penting ya untuk masa depan kita ya. Saya ikutin, padahal dalam hati kecil itu saya dari kecil sering ikut lomba ya. Ikut lomba dari SMP, SMA, ikut lomba lukis. Alhamdulillah minimal 1, 2, 3 gitu, antar kecamatan, antar sekolah, antar wilayah. Tapi waktu itu orang tua anggapnya ya seniman itu ya hobi, jangan sampai jadi suatu hal yang permanen buat kemudian hari gitu. Makanya saya dimasukkan ke sekolah ilmu komputer itu istilahnya menjamin lah pada saat itu ya. Jadi setara sebagai dokter, pengacara ya. Sebenarnya keinginan hati sih inginnya ingin jadi seniman ya, masuk IKJ ya. Mungkin jadi arsitek atau teknik sipil itu saya senang sekali dari dulu itu ngotak-atik maket gitu kan, dari styrofoam gitu kan, terus coret-coret sketsa gitu kan. Iya, kita jalan aja ya, namanya kita hidup sudah penetapan ya, ditetapkan oleh yang di atas ya, kita mengalirnya seperti air. Baik. Wah, ini backgroundnya salah satu karyanya Pak Iwan Ranai juga ya? Ya, kenapa? Ya, untuk backgroundnya salah satu karya dari Pak Iwan Ranai juga ya? Oh, belakang ya? Ya. Oh, itu karya saya juga, tapi ini salah satu karya yang saya buat dengan
AI ya. AI, Baik. ya, gitu ya. Baik. Untuk sekarang kita akan perkenalan dulu dengan Project Nusantara, kemudian juga nanti akan perkenalan dengan Bapak Iwan Ranai dengan kita melihat karya-karya dari beliau. Jadi bagi Anda yang belum tahu apa sih Project Nusantara itu, yang saat ini setiap Rabu kemudian setiap hari Sabtu kami mengadakan podcast dengan arsitek-arsitek, yang saat ini ada Pak Iwan Ranai di hari ini. Kemudian memang di Project Nusantara ini kami adalah perusahaan yang membuat yang menyatukan beberapa interior designer, kemudian arsitek dan juga kontraktor sipil maupun kontraktor interior. Kami ada di seluruh Indonesia. Untuk saat ini adalah beberapa manajemen kami yang ada di seluruh Indonesia juga, dan kami juga memiliki arsitek dari Filipina yaitu Jewel Ana Parena. Dan kami nanti juga akan melakukan kompetisi desain dan juga rendering yang akan diselenggarakan bulan depan. Nanti kita akan melakukan technical meeting dan juga akan melakukan podcast dengan Bapak Yoga Binhar pada tanggal 4 November. Jadi jangan lupa, untuk jika Anda ingin tahu tentang apa sih kompetisi yang akan diselenggarakan oleh Project Nusantara, bisa hadir di tanggal 4 November di jam 8 malam. Kemudian ini adalah jangkauan kami yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini kami ada di 18 kota di Indonesia dan juga 28 member resmi. Jadi di satu kota ada beberapa yang kontraktor interior ataupun kontraktor sipil. Kami ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan sekitarnya. Kemudian kami juga ada sosial media kami, yaitu di TikTok, Instagram, Twitter, dan website. Untuk website sendiri kami ada di www.projectnusantara.com. Jadi bagi Anda yang sedang mencari inspirasi ataupun sedang mencari tenaga untuk pembuatan interior dan sipil, bisa menghubungi kami. Dan ini adalah proyek-proyek kami yang sedang berjalan. Ini kedua yang besar, tapi kami juga melakukan proyek-proyek kecil lainnya seperti kitchenset dan lain-lain. Kami juga telah melakukan pembuatan studio di TVRI Semarang. Dan ini ada beberapa proyek. Yang pertama sebuah klinik di Kabupaten Pasir, ya, dan sebuah klinik juga di IKN. Jadi kami lebih ke spesialis di klinik untuk saat ini. Untuk klinik ini berkisar 8,6 miliar dan ini sekitar 6,5 miliar. Saat ini masih dalam tahap fondasi dan yang ini lantai 1 sudah mau selesai. Kemudian kami memiliki studio yang ada di Semarang. Kami memiliki studio di Semarang dengan 20 tim engineering yang siap membantu Anda dalam membuat segala macam desain interior maupun eksterior. Dan kami memiliki kantor di Semarang, yang jika Anda sedang berada di Semarang bisa mampir ke kantor kami di Exit Tol Jatingaleh. Kami akan menawarkan produk-produk kami dan juga jasa-jasa kami yang terbaru, promo-promo terbaru. Dan ini adalah tim survei yang ada di seluruh Indonesia. Kami bisa melakukan survei kemanapun di Indonesia secara gratis. Jadi bagi Anda yang mau pembangunan rumah ataupun renovasi, bisa menghubungi tim kami untuk melakukan survei. Dan ini adalah tim pemasaran yang dipimpin langsung oleh direktur kami, yaitu Bu Ratna Ika. Yang saat ini kami ada 90 orang pemasaran di seluruh Indonesia. Jadi bagi Anda yang sedang mencari tambahan, bisa menghubungi tim kami untuk menjadi tim pemasaran di Project Nusantara. Kami akan memberikan imbalan yang sepadan. Dan ini adalah beberapa member kami yang ada di Indonesia. Ya, ada Pak Lukman dari Medan, kemudian Pak Rudi dari Jawa Barat, kemudian Pak Sandi dari Pekanbaru, dan lain-lain. Dan kami sering bertemu satu sama lain antara member dan juga manajemen. Dan ini adalah saat kami melakukan akad penandatanganan PT di Project Nusantara Globalindo. Jadi bagi Anda yang mau memakai jasa kami, jangan ragu, karena kami telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai PT atau perusahaan terbatas. Dan ini adalah beberapa produk kami. Yang ini adalah nakas. Ini kami produksi massal, jadi bagi Anda yang sedang mencari furniture bisa menghubungi tim kami. Kami akan mengirimkan furniture ini secara gratis ke seluruh Indonesia, karena ini sistemnya knockdown, jadi mudah dirakit di rumah Anda masing-masing. Dan ini adalah tim pembangunan kami di eksterior maupun interior.
Dan kami juga memiliki manajemen konstruksi. Jadi di tagline dari Project Nusantara adalah One Stop Solution. Jadi walaupun Anda tidak memesan di desain kemudian dibangun, tapi Anda juga bisa memesan di manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi ini apa sih sebenarnya? Jadi ini adalah tim untuk pengecekan di lapangan. Jadi bagi Anda yang belum terlalu tahu gimana cara membaca gambar kerja ataupun melihat RAB, bisa menghubungi tim kami. Kami akan sesuaikan gambar kerja RAB kemudian dengan bangunan. Dan ini adalah sertifikat layak fungsi yang kami miliki. Jadi tim ini fungsinya adalah jadi di saat ini ada peraturan baru dari Kementerian PU. Jadi bagi perusahaan yang lebih dari 3 lantai ataupun mempunyai fungsi khusus seperti restoran, kemudian klinik, harus memiliki sertifikat layak fungsi. Sertifikat layak fungsi ini digunakan bisa dibuat dalam waktu 3 bulan. Jadi bagi Anda yang sedang membutuhkannya, bisa menghubungi tim kami. Karena saat ini sedang ramai nih di sosial media, kemudian di detik.com itu ada sebuah restoran yang tidak memiliki sertifikat layak fungsi, sehingga mereka akan ditutup. Kemudian kami memiliki 2 buah produk yang sudah bekerja sama dengan kami. Yang pertama adalah membran. Membran ini kami impor dari Italia, bahannya itu sangat kuat. Jadi bagi Anda sedang membutuhkan produk membran, bisa menghubungi tim kami. Kami akan memberikan diskon spesial. Dan membran ini sudah kami pasang di beberapa lokasi, yaitu di stadion di Papua, kemudian di sirkuit Mandalika, dan perumahan-perumahan mewah di seluruh Indonesia, seperti BSD dan lain-lain. Dan kami juga memiliki produk lain, yaitu kulit batu dan Direktur utamanya Bu Rina Rusiana. Untuk kulit batu ini kami impor dari India dengan ketebalan yang 3 mili. Jadi ini bisa tembus cahaya. Jadi bagi Anda sedang mencari kulit batu, bisa menghubungi tim kami untuk mendapatkan diskon spesial. Dan kenapa sih kami membentuk Project Nusantara ini? Jadi ini adalah filosofi kami. Yang pertama itu adalah zaman dulu itu ada Pipo dan Embro itu dapat proyek dari atasannya yang mengangkut air dari atas gunung sampai ke daratan. Yang Embro ini dengan kekuatannya dia mengangkut satu persatu. Walaupun itu kelihatannya cepat, tetapi itu akan memakan waktu dan akan kelelahan sendiri. Dan Pipo itu menyalurkan pipa-pipa dari atas sampai ke bawah, sehingga ketika pipa itu semuanya terhubung, itu akan mengalirkan air lebih cepat. Jadi filosofi kami seperti itu. Kami menyalurkan proyek-proyek dari Aceh sampai dengan Papua. Kami melakukan pipa-pipa tersebut. Kemudian kami juga mengumpulkan member-member kami, yaitu yang punya CV atau PT di seluruh Indonesia, yang kecil-kecil kontraktor ini kami kumpulkan menjadi satu. Harapannya suatu saat nanti kami akan menjadi besar. Jadi begitu untuk presentasi tentang Project Nusantara. Dan sekarang kita akan melihat karya-karya dari Pak Iwan Ranai. Pak Iwan, nanti silakan untuk menjelaskan karya-karyanya. Boleh di-unmute, Pak? Suaranya masih belum. Oke, silakan. Tes ya. Nah, ini yang sekarang sedang di slide ini kan ini karya-karya yang udah saya buat untuk selain buat portofolio saya, ada juga sebagian yang benar-benar dapat izin lah ya dari dari customer ya. Tapi rata-rata sih emang dari customer mereka nggak mau ya, jadi saya anggap itu kasih mereka gitu. Jadi kurang lebih yang saya filter sekarang ini yang kira-kira itu nggak ada hubungannya sama project. Nah yang ini nih tahun kemarin itu alhamdulillah ini membuat saya bangga, ini menjadi winner top nomor 1 ya di PW ya, PW Arts. Saya lihat tuh di Instagramnya mereka, Pak Iwan Ranai nomor 1 di dunia. Keren sekali. Aku juga nggak nyangka sih, aku dihubungin terus di kontak email juga, bilang congratulations gitu kan. Aku iseng sebenarnya kan, aku juga tahu sih kemampuan aku dibandingkan para artis dari luar ya.
yang begitu pedas pada saat aku publish gitu ya. Dari sekian banyak itu mereka menganggap Indonesia itu apa itu antah berantah ya. Kita bisa mengharumkan bangsa Indonesia. Gitu ya. Nomor satu di dunia ini ya. Iya, Baik. Ya alhamdulillah juga selama 1 bulan mereka memajang karya saya sebagai wallpaper itu kan. Kebanggaan buat saya pribadi ya, untuk membangun saya juga sih agar lebih baik. Baik. Nah lanjut, ini sebenarnya project secret ya, saya nggak nyebutin apa gitu kan. Nah ini biasanya saya kebanyakan project itu di Passat ya, di Passat, diminta visualisasi, saya di renderingnya aja. Lanjut Mas. Wow, ini kayak asli udah Pak, bagus sekali nih Pak. Ya ini saya mencoba visualisasinya, kebetulan kan saya juga kan di art stage, jadi itu istilahnya digital imaging ya. Saya coba perpaduan antara arsitektur dengan digital imaging, gimana hasilnya. Karena saya pikir sebuah karya 3D itu kalau dikombinasikan dengan software yang lain dengan skill yang lain, mudah-mudahan akan mengangkat minimal 20%, 30%. Tapi ya lumayan juga sih, positif juga. Akhirnya teman-teman juga banyak yang bilang ternyata cocok juga ya digital ini digabung dengan rendering gitu. Lanjut Mas. Oh baik, wah keren sekali nih Pak. Nah ini saya coba perpadukan ya antara arsitektur klasik dengan modern ya. Maksudnya modern itu teknologi hari ini seperti kendaraan kan, dengan apa sih namanya, dengan kontur arsitektur ya seperti kota tua ya. Kalau di Jakarta tuh di Beos ya, kota tua ya. Nah tapi ini kota tuanya di Eropa. Imajinasi. Ya. Keren sekali. Ini saya kepikiran sih emang inspirasinya itu kota tua yang di Jakarta. Dulu itu saya sering nongkrong di sana karena saya hobinya fotografi ya. Saya habis kerja mampir ke sana untuk gabung sama teman-teman gitu kan, untuk motret model, motret bangunan dan lain-lain. Jadi saya terinspirasi kembali, kayak nostalgia lah. Saya mencoba digambarkan di arsitektur gitu. Jadi ternyata nilai seni vintage itu ya makin lama makin klasik itu arsitek, dan diperpadukan dengan zaman sekarang gitu, asal dia bisa mengkomposisikan dengan modern, sebenarnya sah-sah aja sih. Lanjut Mas. Baik. Wow, keren sekali Pak. Perpaduan warnanya bagus sekali nih. Ya. Dan mohon maaf, hampir semua karya saya itu pigmentnya itu rada gelap ya. Gelap. Jadi kalau misalnya lihat di smartphone itu kelihatannya tuh kurang pas ya tone-nya itu ya. Jadi lebih bagus itu lebih sempurna dinikmati di PC ya, di PC desktop ya. Bisa kelihatan. Karena saya dulu pernah kerja di bidang industri kreatif ya, digital image gitu kan. Saya sudah terbiasa melihat hal-hal yang detail ya. Jadi saya lebih banyak ke hal-hal demikian ya. Semua dari mulai perspektifnya, refleksinya, semua saya rubah semua. Jadi selalu saya tuh kalau habis di rendering itu saya nggak di post pro ya. Jadi bagi saya tuh kayak makan nggak minum gitu. Kalau kita makan nggak minum gimana kasih makan ya. Jadi bagi saya kalau nge-render itu lebih sempurna lagi kalau di retouching dengan Photoshop gitu. Tapi ya kita nggak ekstrim sih ya. Hanya hal tentu yang gelap lebih terang sedikit. Yang lebih terang, koper dikurangi sedikit. Baik. Wow, karyanya bagus-bagus semua ini Pak. Nah ini saya terinspirasi nih, nanti kalau misalnya suatu hari insya Allah ya, saya kan punya cita-cita, mungkin semua orang punya cita-cita ya, ingin tinggal di satu komplek yang dimana kompleknya itu kelihatan ke Eropa ya, di Eropa, tapi desain rumahnya itu saya yang buat sendiri Mas. Jadi saya yang buat sendiri, termasuk
interiornya juga gitu kan. Nah saya di sini membayangkan gitu kalau suatu hari mau tercapai, ya ini visualisasi seperti ini mas. Baik. Ini Ya. pakai Lumion ya Pak ya? Kebetulan sama Lumion. Hampir 80% karya saya dari Lumion mas. Wah, keren. Wow. Nah di sini imajinasi saya saya tuh pernah datang ke suatu villa ya. Nah di villanya itu saya ngerasa tenang mas gitu, ngerasa tenang, ngerasa damai gitu kan, dengan pohon-pohonnya, pemandangannya, dengan bentuk-bentuk arsitekturnya gitu. Nah itu terekam di mata saya mas, di mata saya terekam, lalu ke otak saya, suatu hari saya membuat seperti ini. Entah apa gayanya mas, entah apa gayanya, tapi ini nggak sama persis apa yang saya lihat waktu itu ya, tapi saya berimajinasi saya akan sempurnakan lagi. Tapi untuk ambient sama temanya semua sama sih, dari mulai cahayanya apa. Ini tuh keadaannya pada saat sore menjelang malam ya. Saya di situ buka tenda, ada villa, terus saya sambil main gitar. Saya bilang ini indah sekali mas. Ini surga dunia ini. Iya, keren. Kita kayaknya sepemahaman Pak untuk rendering. Jadi banyak rekan-rekan yang bilang rendering saya juga menjurus ke remang-remang. Bukan warung remang-remang ya? Keren Pak. Iya. Nah ini terinspirasi ini mas, Cowboy mas ya, Cowboy ya. Jadi saat itu saya nonton Netflix gitu kan, di Netflix itu tuh ada satu kota, di kotanya itu dibuatlah kayak model karnival gitu ya, kayak tempat wisata seperti itu ya, di rumah-rumah yang benar-benar sesuai dengan tahunnya gitu. Nah di sini saya coba gitu, saya bilang ini tantangan buat saya, bisa nggak gitu di film ini saya buat gitu kan. Nah ini kan sebenarnya kan di film itu tuh film ini ya horor ya. Nah di sini kalau dilihat nih yang bikin horornya itu yang gantungan itu mas. Oh. Yang ban digantung itu. Jadi pada saat menjelang malam tuh malam gelap gitu kan, itu bisa bergoyang sendiri mas. Baik, keren Pak. Oh my god, udah kayak asli ini, bagus banget Pak. Nah ini sebenarnya mirip seperti yang awal tadi ya, mirip ya. Cuman bedanya di sini bukan gedung-gedung vintage ya, di sini gedung-gedung modern ya. Jadi saya coba kombinasikan kalau misalkan suasananya sama, tapi saya kasih gedung-gedung modern. Istilahnya perbedaannya seperti apa gitu mas, dari yang awal sama sekarang. Oh baik. Oh my god. Ini Lumion loh mas, ini Lumion mas. Lumion. Kapan saya bisa kayak gini Pak? Keren sekali. Nah di sini ini sebenarnya suatu hari nih mas, saya waktu itu pernah main ke Bogor ya, waktu saya motret ya. Ini kejadian nyata loh mas, saya sama teman-teman saya itu motret pas maghrib. Pada saat maghrib ada rumah kosong mirip seperti inilah ya, tapi banyak coret-coret mas. Ini kayaknya udah 10 tahun 20 tahun ditinggal sama pemiliknya. Saya datang, kebetulan kan ada model juga lah, model dari teman juga ya. Itu udah ajan tuh, tapi karena nanggung gitu kan. Kalau misalnya kita ulang lagi kan harus dandan lagi, harus apa lagi, kita bayar model udah mahal kan. Pas kita cetret, saya sendirian motret sama model, teman-teman saya di belakang udah pada nggak ada. Saya tanya kenapa kok nggak ada gitu. Terus pas saya samperin, kenapa sih ninggalin saya? Iya saya ninggalin kamu, kenapa? Itu di belakang perempuan itu ada kunti berdiri. Jadi itu membekas sampai sekarang mas, itu membekas sampai saya. Jadi visualisasi seperti ini lah gedungnya. Iya. Jadi ada angkara sedikit, ada mobil tua gitu kan, ada pohon kelapa, ada apa. Sebenarnya sih kalau direnovasi bagus ya. Tapi saya coba imajinasikan lah ya bentuk visual ya. Jadi saya tuh lebih suka tuh bikin arsitektur tuh yang nggak umum mas. Yang nggak umum itu istilahnya gini loh ya, kita bikin sesuatu sesuai imajinasi, tapi tuh jangan mengikuti pakem-pakem yang udah ada ya, konsep sudah ada ya. Jadi istilahnya kepuasan itu di situ mulainya kan. Jadi kita coba lihat beberapa referensi
ada referensi itu kita gabungkan Mas. Karena saya udah terbiasa begitu ya, waktu saya dulu di industri kreatif ya di Siddhartha itu selalu begitu Mas, kalau mau bikin iklan, mau bikin banner, bikin apapun buat customer, biasanya kita meeting dulu, tiap-tiap artis itu disuruh muter otak Mas. Kira-kira tuh kita bikin sesuatu yang berbeda, gimana caranya gitu. Ya nggak umum. Jadi udah karena terbiasa gitu bertahun-tahun seperti itu ya, komplain sama atasan saya ya. Kebetulan dia juga seorang seniman juga, Mas Agustinus Siddhartha ya. Jadi ya kebiasaan pas saya coba ke 3D, saya juga begitu. Jadi kalau misalnya saya ngeliat 3D walaupun bagus tapi umum gitu. Misalnya mobilnya, contoh ya mobilnya itu utuh gitu kan. Terus rumahnya itu nggak ada coret-coret, terus pohonnya juga tegak lurus. Jadi saya rasa biasa-biasa aja saya lihat gitu. Saya lebih suka yang ekstrim-ekstrim gitu, yang benar-benar berbeda gitu. Wow, keren-keren sekali. Ini di dalam mobil juga ya. Wah. Nah, contoh seperti ini juga nih. Saya coba rubah ya konsep ya. Kalau misalnya kita bikin arsitektur itu harus full dan harus mengikuti namanya itu komposisi, position gitu kan. Mas nanti misalkan kayak golden ratio atau apapun gitu. Sebenarnya itu kan hanya teori ya. Pada saat prakteknya itu ya yang bekerja itu ya imajinasi si senimannya itu. Jadi istilahnya kalau kita dibatasi oleh hal-hal teori gitu kan, akhirnya kita nggak berkembang Mas. Nggak berkembang. Nah saya selalu bikin sesuatu yang kira-kira kalau saya bikin seperti ini gimana gitu, terus reaksinya seperti apa. Biasanya saya tuh kalau misalnya nge-publish itu nggak di lokal aja Mas, nggak selalu di forum-forum lokal. Biasanya saya di luar. Kenapa? Karena di luar itu mereka lebih kritis. Mereka kalau bilang nggak suka. Mereka kalau menghujat benar-benar menghujat. Tetapi setelah mereka menghujat, mereka ngasih solusi. Gitu. Nah di solusi itu yang saya cari Mas. Nah, tapi kalau di Indonesia ini mereka jago ngeritik, jago ngehujat, tetapi mereka tidak ngasih tahu solusinya apa. Gitu. Wah, itu jeleknya bikin seperti itu. Iya. Ya lanjut Mas. Oh my God. Nah ini project villa Mas. Waktu itu ada project villa di Bali dan kebetulan minta dibantu lah. Gitu. Ini saya ada project tapi kok gagal terus ya gitu. Mungkin dari visualisasinya kurang bagus atau pasarnya kurang bagus. Gitu. Saya lihat ya pas sudah saya lihat ternyata emang sebenarnya desainnya udah bagus mereka itu ya. Cuman implementasi ke 3D dan visualnya itu kurang bagus gitu. Karena kan sebenarnya tanpa ada bangunan pun pantai itu udah indah kan. Dengan warna birunya, dengan apa sih namanya? Dengan kolam renangnya gitu kan. Yeah. Di sini saya coba ini pakai teknik ya. Ini pakai teknik yang composition itu ya. Saya coba pakai composition, teknik fotografi gitu kan. Saya coba lihat dari beberapa forum fotografi, kalau misalnya kita membuat kolam di pantai itu titik yang paling enak tuh di mana gitu ya. Nah pas saya coba pelajarin ternyata titik yang paling bagus itu adalah keseimbangan. Kalau kita perhatikan kan titik tengahnya itu kan ujung pantai itu, sebelah kiri saya kasih tanah pohon itu ya kelapa ya, di atas sebelah kanan itu ada kayak apa sih namanya gubuk-gubuk seperti itu ya. Jadi dari sisi warna, dari sisi volumenya saya bikin seimbang sehingga nyaman gitu kan. Terus awan juga saya bikin semut-semut nggak terlalu banyak tapi ada gitu, biar ada realistis. Terus di belakang juga di kejauhan tuh ada semacam kayak turis-turis tuh sedang menikmati pantai atau sedang berjemur gitu kan. Gitu. Nah di depannya juga nggak terlalu banyak pohon, saya kasih cuman pohon-pohon yang kecil-kecil aja sih sebenarnya. Ini pun golden ratio loh Pak. Ini semuanya di sini berpusat Naden. Ini golden ratio ini. Iya. Saya nggak Mas, ini saya tanpa diukur, saya hanya menyelesaikan saja, sama aja kayak orang motret gitu. Kita motret pantai, kita nyari titik yang pas. Nah itu saya sama seperti itu. Nah saya udah terbiasa, saya bergelut di fotografi ya, saya mungkin sekitar 10 tahun lah ya di hobi itu. Nah mungkin jadi yang maksudnya dengan ukuran terukur seperti komposisi itu udah terbiasa di mata saya ya, mata saya udah jadi penggaris kali ya. Ya baik. Ya. Ini yang datang pasti kapan nih bisa bikin kayak gitu. Keren. Ada yang tanya ini Pak, ini lumian berapa Pak? Ini kalau nggak salah saya pakai yang 11 nih. 11 ya, baik. Ya, tapi yang pro ya. Pro 11.
Nah, ini kita lanjut lainnya. Saya mau ngasih coba Mas mundur lagi Mas. Oke. Saya mau ngasih sharing. Itu kayak pohon yang kelapa di atas tuh, yang daun-daun sebelah kiri. Nah, itu biasanya teman-teman itu bikin pohon kelapa tuh bagus, detail dan lain-lain. Tapi jangan lupa kita harus ini ya, istilahnya cari referensi ya. Sebenarnya pohon kelapa itu kalau misalnya di pinggir pantai terus kena sinar pada saat misalnya ini kan sekitar pukul 11 atau jam pukul 12 ya. Nah, si pohonnya itu tuh ada semacam kayak pantulan-pantulan sinar yang membuat si daunnya itu transparan, Mas. Nah, kan seperti itu. Nah, kadang-kadang orang itu dianggapnya biasa aja gitu kan. Nah, itu jadi pengaruh. Sebenarnya itu kelebihan di Lumion ya. Di Lumion itu kita bisa kalibrasi setting si objek daun atau benda apapun tuh kasarnya seberapa kasar, transparan seberapa transparan, pantulan seberapa pantulan, kita bisa lihat secara real time ya, secara real time. Dan dia tidak seperti P-Ray ya, seperti P-Ray atau Corona atau yang lainnya. Jadi pada saat kita mau ngelihat hasilnya kita harus render dulu 10 menit, 20 menit baru tahu hasilnya. Terus ulang lagi. Itu kan ngabisin listrik juga, waktu juga. Kadang-kadang mood kita udah keburu, udah gini aja deh gitu. Apalagi kalau misalnya customernya udah nggak sabaran gitu kan. Bisa cepet nggak gitu. Iya. Nah, ini kelebihannya di Lumion Mas. Di Lumion ini kita bisa kalibrasi real time. Jadi mungkin kalau misalkan ada customernya langsung kita bisa lihat secara online atau orangnya datang mau seperti ini apa mau digeser ke sana kiri kanan apa seperti itu. Nah itu makanya saya pakai Lumion itu kelebihannya itu Mas, lebih custom dan lebih cepat ya. Keren oh my god. Nah kalau ini rendering ya semuanya teman-teman, ini nggak ada yang real ya. keren. Saya terinspirasi sama lukisan ya. Jadi waktu itu ngeliat lukisan di hotel, lukisannya itu emang udah tua sekali ya, udah tua. Terus kalau saya lihat kok nih lukisan itu kayak menghipnotis aja ya. Saya terus kayaknya ini jadi apa sih proyek saya ke depan yang buat dibikin gitu kan. Terus ini sebenarnya nggak 100% sama ya, tapi saya mencoba membuat ya, saya mencoba membuat. Nah, tapi saya nggak tahu ya, teman-teman kalau ngelihat gambar ini ada mistisnya atau enggak. Tapi saya semaksimal mungkin bikin. Saya bikin ini tuh lama loh Mas. Saya biasanya kalau bikin rendering itu paling lama 1 hari, paling lama ya. Ini saya 3 hari ini, karena saya nggak dapet ini kok, saya nggak dapet ya gitu mistisnya. Oke. Mungkin nggak terlalu indah ya, tapi saya mau ngejar misteri sama mistisnya aja Mas. Lebih ke mistis juga ya Pak Iwan Ranai. Justru karena mistisnya ini ternyata pas saya publish yang ini beberapa hari kemudian banyak yang telepon, banyak yang nge-DM saya, Mas boleh nggak saya belajar landscape buat rendering. Padahal mereka udah pada jago Mas. Saya sampai kaget gitu. Sampai owner, sampai dia yang udah master bilang saya suka fotografi juga, saya suka merender juga, tapi saya belum bisa bikin landscape gitu kan. Sebenarnya arsitektur itu kan nggak selalu harus bikin bangunan, interior atau apapun gitu. Saya pengen bikin sesuatu yang berbeda gitu. Dia sampai belajar tuh 5 kali pertemuan hanya untuk belajar landscape aja gitu. Tapi ya alhamdulillah sih pas dia udah belajar ini ternyata dia dapat dapat ilmu baru. Ternyata ilmu fotografi itu sangat bermanfaat Mas di sini. Baik. Ilmu fotografi. Jadi teman-teman juga yang hadir setidaknya belajar untuk fotografi juga dengan kamera profesional, karena itu sangat bermanfaat juga tentang semuanya ya Pak, di ISO-nya seberapa, kemudian bukaannya seberapa, itu harus dipelajari juga. Ini Pak Ranai memang ahli sekali di fotografi, jadi karyanya ini prinsip fotografinya juga dapat ke sana. Golden ratio-nya di sini keren sekali Pak. Ya ini kalau lihat Itali ya. Jadi saya coba bikin seperti itu Mas. Tapi kalau saya rasa ini umum lah. Ini kalau saya rasa ini biasa-biasa aja sih Mas. Ini nggak ada yang istimewa. Saya nggak ada yang istimewa. Boleh lanjut Mas. Ini Mediterranean ya Pak ya. Iya. Wah keren sekali. Nah ini kebayang-bayang ya. Bayang-bayang saya punya cita-cita nih Mas, punya cita-cita suatu hari kalau misalkan
saya punya rezeki lebih, saya pengen punya villa di ya entah di Arab Saudi kan, entah di Mesir atau di Qatar gitu kan, yang di sebelahnya ada sungai, terus pernak pernik itu semuanya itu berupa itu ya Arabik semua. Arabik, tapi Arabiknya nggak Arabik jadul ya, Arabik yang benar-benar tuh sepanjang zaman tuh bisa diterapkan ya, bisa diterapkan. Dan ini live design ya. Betul. Jadi pada saat saya tidak tempatin, itu bisa saya pakai sebagai villa atau sebagai hotel, atau bisa juga ini sebagai referensi hotel, Mas. Suatu hari mau bikin hotel di daerah sana, Kairo atau di mana gitu. Keren. Lanjut, Mas. Wah, landscape lagi nih ya. Nah, ini hampir sama yang tadi awal, Mas. Cuman ini siang gitu kan. Ini saya ngambil komposisinya pada saat siang, bukan sore hari, di posisi yang berbeda ya, komposisi yang berbeda. Jadi istilahnya saya coba eksperimen gitu, kira-kira hasilnya seperti apa gitu. Nah, cuma di sini saya mulai berani tempatkan makhluk hidup ya. Di belakang kan ada hewan. Ada singa kecil, apa yang mana ini? Kayak rusa ya, Rusa ya. Oke. Kelihatan ada itu ya, alami, natural gitu. Oh iya ada tanduknya ini. Nah, ini satu lagi, Mas, saya mau ngasih tips dan trik ya. Untuk menghasilkan karya yang realistis ya, harus coba-coba cari aset-aset pohon yang benar-benar mendekati asli gitu. Nah, pasti bilangnya kan harus beli ya gitu, ya enggak juga gitu. Nah, kalau mau real seperti ini sebenarnya nggak terlalu real ya, tapi mendekati real minimal ya, atau imajinasi kita mau seperti apa gitu, customize gitu. Coba cari tahu software namanya SpeedTree. Mas, kamu udah pernah nyoba? Belum pernah. Dapat ilmu baru ini malahan. Betul. Nah, ini saya kasih share aja ya. Saya dapat info ini dari teman saya juga dari luar sih ya. Pada saat saya chatting di forum, saya lihat hasil karya dia tuh kok asli seperti natural sekali ya. Terus saya cari aset-aset pohonnya kok nggak dapat ya gitu. Ternyata dibuat sendiri, Mas. Jadi dia coba potret satu landscape, kayaknya dibuat sebaik mungkin pohonnya itu mendekati seperti itu. Nah, nanti di SpeedTree itu dari mulai pembuatan akar, batang, daun, cabang, semua itu dibuat dari manual, Mas. Oke. Jadi benar-benar tuh imajinasi kita gitu. Nah, selain itu kita juga bisa menjual aset pohon kita ya. Misalkan contoh kayak kemarin saya dapat beberapa telepon, saya mau bikin pohon mangrove. Pas saya cari-cari tuh nggak ada pohon mangrove yang saya mau. Customer saya mau seperti ini gitu. Kebetulan itu buat bikin proyek nasional yang untuk pembangunan di wilayah itu ya, kepulauan yang banyak mangrove gitu kan. Terus akhirnya dikasih sampel sekitar 5 atau 10 sampel mangrove. Aku berani aku bikin gitu kan. Aku bikin seminggu selesai gitu. Nah, kalau kita cari nggak akan ada itu. Kalau kita buat sendiri mabok juga sih, Mas. Karena mangrove itu kan detail ya, itu mangrove itu ya. Iya. Tiap pohon itu nggak ada yang sama gitu. Saya buat pakai SpeedTree, Mas. Bisa pakai SpeedTree. Ya, rekan-rekan, ini ada info baru yaitu SpeedTree. Kita harus belajar itu. Selain di Lumion dan lain-lain, ternyata memang wah, ini kayak 3D Max ini, Pak ya? Atau iya, 3D Max ini ya? Betul. Jadi saya coba implementasikan. Mas pernah dengar ini nggak? Tuh, ini saya sharing ilmu lagi nih. Silakan, Pak, kita butuh banyak ilmu. Mungkin banyak teman-teman kita tuh yang bingung ya. Nah, kalau saya coba ngerender dari modelingnya di SketchUp itu hasilnya nggak real ya. Iya. Karena dia low poly, jujur. Dia low poly, terus dia kan ada keterbatasan pada saat dia bikin naik di sedetail mungkin dia tuh berat. Visi kita berat, pada saat dia juga juga berat, gitu kan, nggak ada solusi kan. Sebenarnya solusi yang benar itu adalah kalau nggak 3D Max ya Blender gitu kan. Nah, saya coba cari tahu gitu sebenarnya sih apa sih emulator yang bisa modeling dan tekstur yang dibuat oleh aplikasi Blender atau apapun lah ya. Ini saya kasih satu contoh Blender sama 3D Max ya. Nah, dia itu Mas pernah dengar nggak Exporter? Exporter? LLM Exporter.
Coba cari tahu aja. Oh, oke, baik. Nanti tak cari tahu, Pak. Belum tahu itu. Iya. Nanti kalau saya kasih softwarenya juga berarti bonus terus ya, Mas. Biasanya saya kasih sharing-sharing seperti ini tuh buat murid-murid saya. Oh, baik. Tapi kebetulan di hari yang spesial ini untuk Project Nusantara ya, buat sahabat saya, Mas. Sambil tak catat ya, Pak ya. Iya, betul. Wah, Jadi si aplikasi itu tuh bisa merubah, Mas, tanpa, sekarang kan kesulitannya pada saat modelingnya itu kita rubah ke FBX, dan FBX itu masuk ke Lumion, kita masalahnya di material. Karena di materialnya itu tidak sesuai yang kita harapkan nih, Mas. Kok saya ngerendam pakai V-Ray, pakai Corona, hasilnya luar biasa. Nah, ternyata tadi yang saya sharing tadi, Mas, aplikasi tadi, saya nggak bisa ulang lagi ngomongnya. Nah, itu dia menjawab teka-teki teman-teman ya, teka-teki teman-teman gitu. Oh, Mas Iwan kok itunya apa sih namanya, aset-asetnya kok detail-detail gitu kan, terus materialnya kok kayak di V-Ray, kayak di Corona gitu. Ya itu seperti itu. Baik. Oh, saya pernah dengar sekali itu, pernah baca pada saat pembuatan Iron Man pertama itu menggunakan itu. Nah, betul. Nah, saya tuh dapat aplikasi itu sebenarnya nggak sengaja, Mas. Saya dapat tawaran dari Bali, kebetulan dia tuh punya proyek besar bikin games ya, game buat apa ya? Kayak model PUBG gitu lah, Mas ya, kayak PUBG gitu ya. Jadi dia bikin kota, satu kota itu benar-benar dibuat sama dia, mapnya itu dia pakainya sih pakai Unity ya. Nah, terus dia nawarin saya, Mas bisa nggak bikin satu kota tapi bertahap, bulan ini bikin satu desa dulu gitu kan. Terus aku tanya temanya apa, temanya Meksiko gitu, kayak GTA 5 gitu. Ini orang Indonesia loh, Mas, sudah bisa bikin GTA loh, Mas. Keren. Saya bilang, ini mau bikin GTA 6? Enggak, ini saya mau bikin lawannya GTA gitu, tapi dengan karakter-karakter orang Indonesia, pemain-pemain orang Indonesia, misalkan kayak Gatot Kaca, terus misalnya Anoman atau apapun, tapi si wilayah-wilayahnya itu dibikin modern gitu. Nah, itu kurang lebih kayak GTA. Terus aku tanya kualitasnya mau seperti apa, kalau aku lihat dari renderannya Mas ini kan hampir mendekati asli nih, apalagi Mas kan mainnya Lumion. Nah, bisa lah dari Lumion ke Unity gitu. Pas aku cari tahu ternyata bisa. Nah, ternyata aset-asetnya itu kan kebanyakan kalau aku bikin sendiri mabok ya, Mas, kan aku sendiri ya. Jadi aku coba pakai 3D Max. Nah, aku cari tahu bagaimana tuh aset-aset modelingnya dari 3D, misalnya rumah, atau misalkan kayak pohon-pohon, atau misalkan perabotan itu saya nggak usah buat dari nol, karena itu yang makan waktu lama kan. Nah, itu pakai 3D Max. Nah, ketemulah tadi software-nya. Baik. Dan ternyata emang itu efektif sekali, Mas. Yeah. Kita cukup penempatan aja. Karena untuk proyek-proyek besar ya, untuk sebesar kayak GTA itu nggak bisa lebih dari nol. Banyak kan mereka mapping gitu kan, menggunakan scan 3 dimensi ya. Bahkan untuk 3D-nya Sony World itu mahal sekali, Pak. Dan referensi semua film Hollywood pasti dari Sony World. Jadi mereka memang bukan bikin satu bumi baru dengan semuanya isinya. Betul. Dan enaknya di 3D Max itu karena kita bisa hide ya, Pak. Walaupun kita hide, objek itu tetap ada, tetap kerender gitu. Kalau disekecap kan di hide langsung lenyap. Jadi lebih enteng di 3D Max kalau untuk animasi gitu ya, Pak ya. Iya, kalau di Lumion itu namanya proxy, Mas. Jadi kalau proxy-nya diaktifkan, jadi pandangan yang ada sekitar 100 meter lah ya, 100 meteran di depan mata kita itu masih terlihat. Nah, 100 meter ke depan atau ke belakang itu hilang gitu. Tapi pada saat kita bergerak dia akan muncul. Nah, itu bisa di hide, bisa di enable. Itu kelebihannya dia. Nah, di Lumion itu sendiri untuk proyek sebesar GTA itu dia tidak membutuhkan hardware yang begitu besar. Nggak sekelas seperti apa sih ya, kreasi ya, pernah dengar ada kreasi ya. Nah, itu juga sama tuh kreasi, terus misalkan kayak aplikasi besar ya. Oh ya, Unreal Engine dan Unreal Engine ya. Unreal Engine sering. Nah, itu memakan hardware yang terlalu besar ya. Nah, tapi pas saya bandingkan hasil renderingnya dari Unreal Engine sama Lumion, ternyata nggak jauh beda gitu. Apalagi kan sekarang sudah keluar Lumion yang terbaru ya, Lumion 2023 ya. Ya, nah, sudah ada ray trace juga.
boleh diadu mas sama virus sama corona mas. Dia udah pakai ray trace loh. Iya. Ya, dia udah Keren oke sekali. banget itu. Ya, cuman susahnya itu dia udah online mas. Jadi saya mau kasih tahu ya teman-teman yang sering nge-crack, yang sering nge-pack atau dan lain udah nggak bisa lagi ya. Iya, sayonara. Baik. Iya. Kita lanjut. Wow. Ini anaknya Photoshop ya ini ya? Anak ini ya, ini PNG ini. Ah. Ini buat pemanis aja sih. Pemanis. Karena kebetulan kan sebenarnya kan aset-aset dari 3D juga ada untuk apa sih untuk objek-objek manusia. Tapi harus mengeluarkan biaya, harus bayar. Ada beberapa sih saya, tapi kan kadang-kadang nggak sesuai yang kita mau. Jadi saya pikir ini kan bukan animasi ya, ini kan hanya gambar aja, cukup ini aja dari PNG aja untuk menampilkan kelihatan naturalnya itu. Wah, keren, Mas, keren. boleh langsung next aja ya Mas. Oh iya, ini karena waktunya agak Ini kalau mepet. nggak salah ada berapa ya Mas? 98 saya udah cek tadi. Di next aja biar mereka lihat. Ya, jadi ini saya next dulu biar teman-teman lihat hasil karya Pak Ranai karena keterbatasan waktu. Dan ini memang karyanya bagus-bagus sekali, interior juga, dan ini juga di interior ada kereta api yang sudah sangat real sekali, dan interiornya gila bagus banget ini. Dan Pak Rana itu juga suka banget untuk di eksterior dan lebih ke imajinasi juga, imajinasinya bagus sekali dalam pembuatan. Seperti ini juga yang agak remang-remang tadi ini, dan ini sebuah stadion lengkap dengan semuanya, dan ini keren sekali. Ini pasti yang datang juga pikir ini gimana komputernya, speknya berapa. Sambil diceritain mungkin Pak, speknya komputer berapa? Mas, tahu nggak? Saya ngerakit komputer ini modal saya cuma 6 juta Mas. Wah, Itu gimana udah sama itu? monitor. Wah, Jujur, keren sekali. Saya ngerakit semuanya komputer bekas, modul-modulnya. Karena kebetulan kan aku basicnya kan programmer ya, dari programmer juga aku sering nongkrong sama orang IT ya. Jadi tahu lah gitu kan. Jadi aku cari coba di marketplace, cari hardware yang kira-kira bagus, tapi nggak terlalu mahal sekali. Tapi saya nyarinya second Mas. Dan kebetulan juga saya beruntung, ternyata saya ketemu temen. Jadi teman waktu saat itu ya. Tadi dia bukan teman, jadi teman gara-gara saya tuh jadi bisnis sama dia gitu kan. Ternyata dia tuh sering ngumpulin PGA yang bagus tapi harganya miring Mas. Baik. Jadi kalau teman-teman yang butuh PGA harganya miring tapi bagus, bisa ke saya mau RTX berapa, mau GTX berapa. Wah, butuh saya Pak, 4090. Ini bekas garansi loh. Bekas ada garansi. Baik. Tapi nggak lama, garansi paling sebulan. Tapi ini saya terbukti, saya udah pakai sekitar 3 tahun, nggak ada masalah sih. Saya coba Mas, saya pakai PGA cuma pakai GTX 1060 Super Mas, 6 GB. Oh my god, teman-teman GTX ini ya, bukan RTX ya teman-teman. Iya. Bisa buat karya sebagus RAM, ini ya. Saya pakai RAM cuma 24 GB. Mainboard saya pakainya AMD yang udah lama sih, yang jadul ya, yang kira-kira orang nggak mau pakai lagi karena dayanya lebih besar ya. Terus saya juga pakai prosesornya pakai FX saya, AMD FX yang 8 core yang zaman jadul. Itu kan murah sekali. Kalau lihat di online kan murah itu. Ternyata kenceng dia. Ternyata pas saya bandingkan dengan prosesor Intel, dia jauh lebih efisien gitu, lebih efektif, lebih efisien buat ngerender. Saya coba ngerender animasi ya di Lumion dengan efek yang diaktifkan semua dalam waktu 5 detik. Dengan komputer yang speknya lumayan bagus ya, maksudnya komputer prosesor sekarang lah ya, yang kira-kira modalnya sekitar 20 jutaan ya, 20 sampai 30 juta. Dia membutuhkan waktu sekitar 10 jam lah Mas. 5 detik gitu. Nah, saya di komputer saya ini, saya hanya butuh waktu 2 jam 40 menit Mas. Wah, itu ilmunya berharga sekali itu. Nggak bisa di-sharing kalau yang itu. Iya, itu modul-modulnya banyak rahasianya, banyak formulanya itu. Sama kayak tadi, kayak software tadi. Karena saya suka ngulik juga. Salah satunya pasti cloud ya Pak ya. Wah, itu rahasia kan sih. Iya, terus kita satu lagi ya, Pak. nih, kalau ada project animasi, jangan
apa ya, memaksakan ya pakai komputer walaupun spek kita tinggi ya. Karena itu kan aset ya. Apalagi itu sudah modal misalkan berapa nih, 40 juta, 50 juta gitu kan. Pak Yoga itu 80 juta, Pak. Nah, saya percaya 40 juta. RTX berapa? 4090 ya. Pak Yoga, bisa nyalakan kamera? Halo Mas Yoga, selamat malam Mas. 80 juta Pak Yoga. Komputernya keren. Selamat malam. Halo Mas Yoga, sehat Mas? Alhamdulillah Mas Iwan. Mas, komputer spektakuler Mas, membuat saya ngiri Mas. Saya tuh selama 1 bulan nggak bisa tidur Mas. Iya. Justru memang enaknya dari bawah kita kan, dari bawah baru kerasa enaknya itu pas di atas. Nah, ini jerih payahnya dari bawah itu Mas. Nah justru, iya. Ya. Saya tuh Iya kan? ingin mencapai kesuksesan seperti itu. Baik, wah keren sekali rekan-rekan semuanya. Ini berarti tidak membuktikan ya bahwa nanti kan kita kompetisi untuk episode pertama itu komputer spek low spek dan spek dewa, kita adu satu sama lain. Bahkan yang komputer seperti ini bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa seperti ini. Semuanya tergantung skill ya Pak Iwan Rana ya. Paling saya kasih masukan aja sih sebenarnya yang mencoba ya, banyak yang akhirnya baper atau akhirnya dia berpaling ya, pengen menjadi tiga dimensi artis gitu kan. Saya harus mengeluarkan modal besar, komputer saya komputer kentang, itu sebenarnya tuh hanya mitos aja ya. Sebenarnya kalau kita lihat nih, cobalah Lumion. Di Lumion itu ada namanya fitur layer. Di Lumion itu ada fitur namanya itu quality, bisa kita kalibrasi. Di Lumion juga ada fitur-fitur yang membuat ringan epoxy dan lain-lain gitu kan. Nah, dan kalau ingin tahu, ternyata Lumion juga udah kerjasama sama e-render ya, e-render cloud ya. Jadi dia itu kalau misalnya kita nggak mau resiko buat nge-render buat cepat atau project banyak, kita bisa berlangganan di e-render. Di e-render itu rekomendasi dari Lumion langsung. Nah itu bisa tuh cepet tuh, misalkan kita mau nge-render 100 gambar gitu kan, dan waktu 10 menit itu bisa selesai. Murah kok, dia tuh sejam itu kalau nggak salah sekitar 150.000 lah ya. Nah, kita mengeluarkan uang 150.000 dengan 100 gambar. Lumayan kan? Kita kalau misalnya nge-project satu desain lah interior misalkan 800-700.000 ya, kali 100 cepet kan. Terus kita juga nggak ada resiko komputer rusak, terus listrik juga nggak boros gitu. Saya tuh oke lah buat itu segitu 50.000. Sama buat animasi juga sama. Buat animasi juga kalau bisa sih pakai cloud ya, pakai cloud pump cloud ya. Kita cukup langganan aja. Jadi di komputer yang kita pakai itu hanya buat ngotak-ngatik aja, ngotak-ngatik komposisi dan lain-lain. Kalau kita udah oke, kita kunci langsung kirim. Gitu aja sih. Ya, fun facts-nya saya juga langganan ya. Jadi saya langganan 1 tahun itu 10 juta. Jadi rendernya aman. Iya cocok. Gitu teman-teman. Iya gitu. Jadi nggak usah investasi hal-hal yang nggak penting ya. Setidaknya hemat ini sih, hemat RTX-nya. Kasihan RTX-nya kalau buat render terus. Jadi lebih baik kita ke cloud aja. Tapi untuk ke cloud ini memang itu memang rahasia bagi Pak Iwan Ranai dan lain-lain. Jadi saya tuh pertama kali dengar cloud itu dari Pak Iwan malahan. Waktu kita telepon kemungkinan 2 tahun lalu atau ya? Mungkin 2 tahun lalu kita teleponan. Belum pandemi ya? Mungkin setelah pandemi karena saya sudah di Indonesia. Oh iya sudah pandemi. Jadi sudah pandemi kita teleponan. Oh ini loh sebenarnya ada rendering cloud. Mungkin nanti kalau ada yang mau belajar untuk rendering cloud bisa ikut kelasnya Pak Iwan karena Pak Iwan juga buka kelas ya Pak ya. Betul. Jadi teman-teman yang mau belajar bersama dengan saya juga masih belajar. Nanti saya di sini kita bagi-bagi lebih banyak lagi rahasia-rahasia yang tersimpan dalam aplikasi-aplikasi 3D Max atau Corona atau yang lagi kemarin sekarang apa ya, Vantage yang dari Chaos ya, mirip dia tuh. Ngiri sama Lumion karena Lumion udah kayak slogannya Yamaha selalu terdepan ya. Akhirnya dibuatlah dia visualisasi tampilannya itu antar mukanya mirip kayak Lumion gitu, tapi akhirnya juga dia nggak bisa kejar karena dia membutuhkan hardware yang tinggi dan dia harus pakai RTX gitu. Baik, wah keren.
Keren sekali Pak Iwan. Kalau dulu kuliahnya di mana Pak? Saya di Gunadarma Mas. Oh di Saya Gunadarma, baik. Depok sebelah UI. Nah, saya di situ pengen jadi programmer lah. pengen jadi profesor. Tetapi nggak kesampaian Mas. Waktu itu pas saya jadi programmer, saya ngekos sama teman-teman yang lebih ahli di bidang jaringan dan server ya, networking ya. Berarti dia teknik komputer ya. Nah, saya ternyata suka di situ gitu. Ternyata saya nggak nyaman gitu. Saya orangnya itu nggak suka yang sendiri terus kita memikirkan sesuatu gitu, hal-hal yang kira-kira problem solve ya. Saya itu suka hal-hal yang berbau langsung berinteraksi dengan orang lain gitu kan. Nah, saya coba di situ ternyata saya nyaman gitu kan. Nah, di situ saya belajar ternyata saya tuh banting setir menjadi ahli teknik komputer ya. Nah, saya kerja di Jalan Sudirman Jakarta ya mungkin sekitar 2 tahun ya. 2 tahun kerja tanpa dibayar Mas. Oh. Iya, saya ikut senior nggak dibayar, tapi saya dapat ilmu di situ. Pertama ilmu mental Mas. Ilmu mental dapat, terus ilmu teknis ya. Ilmu teknis itu kan istilahnya kan kalau misalkan kita nge-crimping seperti apa, kalau misalnya server di Bank BI itu seperti apa sih, Bank di Citibank itu seperti Bank Mandiri itu seperti apa, saya jadi tahu gitu. Dan saya bisa melihat praktik seperti ini. Oh, setting router itu seperti itu. Nah, saya dapat ilmu di situ. Baik. Nah, di sana ternyata saya mulai sadarnya itu ya, kalau saya tuh nggak nyamannya itu pas kerja di Fluid ya. Di Fluid itu saya di perusahaan otomotif ya, Mercedes-Benz Mas. Mercedes-Benz gitu. Saya di Mercedes-Benz itu saya kerja udah sekitar 10 tahun. Di sana saya dari nol ya, dari staff IT, programmer, terus dari programmer jadi technical support sampai akhirnya pas udah 10 tahun jadi manajer lah gitu ya, manajer IT. Nah, di situ sudah nyaman, udah punya staff anak 2. Terus saya curhat nih ke atasan saya. Kebetulan atasan saya kan sama saya juga emang umurnya nggak jauh-jauh beda setahun gitu ya. Saya bilang, Pak, saya kok nggak nyaman ya gitu. Kenapa kamu nyaman? Kenapa gajinya kurang? Bukan masalah itu Pak. Saya tuh nggak nyaman, saya salah arah Pak gitu. Kenapa? Saya tiap hari itu saya ngeliatin tuh di ruangan orang graphic design itu. Kerjanya tuh happy terus Mas. Happy terus. Dia tidurnya nyenyak, dia nggak ada tekanan gitu kan. Terus dia tuh bikin sesuatu hobi yang sudah terrealisasi ya. Hasil kerjanya dia kan dicetak. Bikin kaos, spanduk dan lain-lain. Itu happy sekali gitu, bahagia sekali gitu kan. Jarang sakit gitu kan. Kayaknya aku salah jalur. Nah, di situ aku beranikan diri, aku berhenti Mas. Aku resign. Temen aku bilang, kamu tuh bodoh sekali gitu. Kamu udah enak posisinya, udah nyaman karir kamu, kenapa kamu berhenti? Gak apa-apa lah, ini baru saya mau tampang yang di atas gitu. Kebetulan keluarga juga mendukung. Akhirnya saya balik ke Bandung. Di Bandung saya mencoba perjuangan lain. Saya di situ coba belajar. Jadi saya tuh belajarnya itu tuh benar-benar dari nol Mas. Saya tidak kursus, tidak sekolah, saya belajar dari nol. Ilmu saya tuh cuma satu Mas. Nggak modal Mas. Nongkrong di Gramedia. Zaman dulu tuh internet masih mahal, adanya warnet ya. Warnet itu sejam itu bisa sampai berapa ya, 15.000 gitu. Kita buka YouTube juga nggak sekencang sekarang gitu, dan ilmunya juga nggak terlalu banyak. Nah, ilmu yang paling banyak itu di buku kan. Saya bolak-balik ke media, saya buka-buka buku, terus saya baca-baca di situ. Nah, mulai tertarik di situ. Ternyata 3D itu nggak melulu harus berhubungan dengan teknik, berhubungan dengan arsitektur yang jelimet ya, SEO gitu ya. Ternyata 3D itu ada namanya visualisasi gitu, kayak fasad dan lain-lain gitu kan. Nah, saya mulai tertarik di situ. Ini kayaknya saya bisa kombinasi ini dengan ilmu yang saya punya dari digital gitu. Saya gabungkan, saya mencoba. Saya tuh belajar sekitar 3 tahun Mas, 3 tahun. Saya belajar dari buku 3 tahun. Lalu YouTube udah mulai berkembang, saya belajar lagi dari YouTube. Nah, di situ loh Mas, saya belajar ilmu ini. Baik, mungkin salah satu dari Yoga for Art juga ya. Nah, satu lagi nih. Dulu yang membuat saya makin yakin dan makin berani kalau ini jalan saya gitu. Mas Yoga ya. Yeah. Mas Yoga masih ingat ya Mas Yoga? Saya teman apa nih Mas ya?
kita ngobrol dulu ya. Masih. Iya. Awal-awal Lumion Master ya. Nah itu saya cukup banget tuh mas, saya nanya ke mas, emang di 3D ini prospeknya bagus ya mas? Aku banyak nanya tuh, jadi istilahnya kayak polisi nanya orang hilang. Mungkin mas pikir kan nih orang tuh banyak nanya. Tapi nggak apa-apa, saya pikir ternyata Mas Yoga itu orangnya rendah hati, baik sekali. Terus ganteng juga ternyata mas ya. Tadi saya lihat. Kalau sekarang udah naik level udah. Wes, justru itu. Jadi saya coba ngejar, ternyata nggak kejar terus gitu. Tapi untuk renderingnya keren-keren sekali Pak Iwan Ranai. Ya, Mungkin sih, bisa dibilang salah satu yang terbaik di Indonesia Pak Iwan Ranai untuk 3D visualisasinya. Ya. Tapi saya masih merasa kurang loh mas. Sampai saat ini tuh saya ngerasa kurang kalau dibandingkan sama teman-teman yang lain. Kurangnya kenapa? Kalau saya kekurangannya itu satu, kalau misalnya ditanya masalah teknis satu, misalnya mas kira-kira kalau membangun ini udah tahu nggak kekuatannya seperti apa, terus nih pondasinya maunya seperti apa, terus dibutuhkan biaya berapa. Nah kadang saya nggak bisa ngejelasin itu karena basically saya itu bukan orang arsitektur, saya bukan orang itu, saya orang BKP, saya orang desain komunikasi visual, saya orang komputer gitu kan, orang komputer yang sering ngotak-ngatik coding gitu. Saya nggak bisa ngejelaskan gitu. Nah kadang kalau hal kayak gitu saya suka minder di situ kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, saya pikir mungkin ada beberapa orang yang butuhkan kejelasan lebih detail ya. Jadi nanti teman-teman mohon maaf ya kalau nanti ada pertanyaan mengenai ke teknis hal-hal yang tadi, saya alihkan ke Mas Yoga aja. Mungkin itu nanti bisa dibantu sama Pak Rais nih. Pak Rais jago banget soal teknis yang seperti itu. Nanti bisa komunikasi langsung sama Pak Rais. Pak Rais silakan open mic-nya. Ya, boleh. Mas Rais, salam kenal. Ya, salam kenal dari Korea saya. Ya. Dari Project Nusantara juga ya, Mas? Ya, sekarang jadi tim Project Nusantara untuk di konstruksinya. Ya. Saya nanti nyusul ya, Mas. Nunggu diajak. Boleh. Saya tertarik sekali 3D-nya luar biasa. Ya. Ini kira-kira ada Mas Renaldo nggak ya masuk di sini? Renaldo Handaya. Pak Renaldo sebenarnya belum ada. Ya mungkin mereka nanti nyimak lah ya di recordingnya. Ya, selamat malam Mas Renaldo. Terima kasih Mas, kemarin sempat telepon saya, ajak bergabung Mas. Beliau ini CEO-nya ini Mas, 2G Academy. Oh baik. Ya, dia CEO-nya Academy yang base-nya di Bali. Ajak saya gabung Mas. Saya gabung, dia membutuhkan mentor untuk timnya mereka yang di Bali. Karena mereka kebanyakan menggunakan software 3D Max sama Corona ya. Dan V-Ray gitu kan. Nah, ternyata permintaan dari luar ini up to date ya Mas ya, dapat sharing ilmu lagi nih. Ternyata permintaan dari luar itu mereka membutuhkan software yang benar-benar lebih fleksibel, lebih dinamis dan lebih cepat gitu kan. Dan tidak membutuhkan flow yang terlalu rumit ya. Gitu kan. Nah, akhirnya solusinya ya Lumion. Ternyata di luar negeri juga udah migrasi ke Lumion semua. Nah, makanya dia cari mentor yang kira-kira bisa bantu timnya itu training mereka itu di Bali gitu kan. Nah, next selanjutnya aku bilang ini proyek gimana nih, sementara atau enggak. Jadi ini rencananya aku mau di-hire gitu kan. Jadi instruktur yang di Bandung ini buka cabang, ternyata buka cabang untuk ini ya, sekolah itu Lumion ya. Baik. Mana ya? Daerah Jalan Alun-Alun kalau nggak salah ya daerah Lumion. Tapi ya satu, saya bilang itu kan saya kan masih kerja ya nggak bisa gitu. Kalau selama masuknya kerjasama baru-baru ya bisa. Mungkin waktunya belum tepat. Sempat sih diundang juga ke tempatnya waktu peresmian juga, terus diperkenalkan dengan instruktur yang lain juga. Berarti dari 2G Academy ya, keren. Ya alhamdulillah, maksudnya nggak sia-sia gitu perjuangan saya dari awal banting setir sampai sekarang ini ternyata ada manfaatnya juga. Berarti saya nggak nyasar Mas masalah arah gitu. Ya. Buat mengejar ketinggalan saya dengan Mas Yoga. Biar saya bisa beli RTX Mas, RTX 5090. Siap. Bentar lagi keluar tuh 5090 ya? Iya betul. Oh my God. Biar saya jadi slogannya Yamaha Mas, selalu terdepan. Tapi Lumion tuh
secanggih apapun komputer kita tetap dia mintanya lebih lagi. Nah itu berarti balik lagi ke skill kita. Skill ya. Jadi kalau misalnya dari saya sendiri sih, jadilah seniman yang spesial, jangan jadilah seniman yang bisa apa aja gitu. Karena yang spesial itu yang dicari. Kalau kita kayak saya nih, saya jujur saya lebih menyukai hal yang berupa rendering, visualisasi atau eksterior gitu, dibandingkan dengan interior. Karena apa? Karena saya tidak menyukai hal-hal yang berhubungan dengan barang-barang kayak perabotan yang ada seperti kursi, meja dan lain-lain, aset seperti itu. Karena saya lebih suka sesuatu yang indah, bukan sesuatu yang ditata. Kita mestinya beli aset terus kita taruh di situ, sehingga orang akan berpikir ini kursi ini dapatnya dari mana ya, ini dari mana, pertanyaan itu yang timbul. Jadi akhirnya dia tidak menikmati keseluruhan. Tapi kalau arsitektur atau landscape itu tidak ada pertanyaan seperti itu. Yang dia tanyain, ini buatnya pakai apa ya, ini foto atau bukan, seperti itu. Ya. Jadi Pak Ngano lebih ke landscape ya? Ke visualisasi lah. Ciri khasnya ke visualisasi dan ya, landscape juga ya? Buat presentasi seperti itu. Baik. Kalau di landscape ini kan untuk sekarang kan lebih banyak banget lagi gencar-gencarnya AI ini Pak. Itu nanti akan tergerus nggak sih Pak? AI ya? Ya AI ini sih sebenarnya sih dulu juga kan dari tahun 1957 ya udah ada ya. Nah, dulu dipakai waktu perang dunia 1 atau kedua kan, dipakai buat militer, buat pesawat jet atau buat alat-alat militer, biar kemampuannya itu bisa menandingi pihak lawan gitu. Nah, terus pada tahun 80-an atas hilang tuh AI itu Mas. Saya cerita awal mulai AI itu ya. Cepat hilang karena waktu itu berpikir AI itu sebenarnya momennya kurang pas, momentumnya kurang pas ya. Saat investornya juga belum siap, dan saat itu juga perang sudah mereda ya, dengan adanya PBB dan lain-lain. Jadi kita lebih mengembangkan ke ekonomi dan industrial gitu. Sehingga AI itu dianggapnya sebagai tool buat industri dan tool untuk militer gitu kan ya. Nah, tahun 2000-an ke atas akhirnya teknologi komputer itu mulai cepat naiknya ya, dari hardware-nya, dari software-nya. Nah, mulai lagi timbul di situ. Dan investor juga udah mulai banyak bergairah menawarkan program-programnya mengembangkan AI. Nah, pas tahun 2020-an ke atas mulai itu Mas diterapkan di arsitektur ya untuk AI itu ya. Mungkin sekarang yang paling terkenal itu Mas pernah dengar Midjourney kan? Ya. Nah, Midjourney ya. Dulu Midjourney itu gratis Mas. Dulu masih gratis. Tampilan juga nggak sebagus sekarang ini, hanya berupa coding. Mungkin kalau punya di Windows itu dulu tuh zamannya command prompt ya. Jadi masih bentuknya itu bentuk prompt ya, belum ada antar muka gitu ya, belum ada UI-nya yang bagus ya. Sekarang ada Discord ya. Betul, nah sekarang ada di Discord, kita harus login dulu di Discord baru buat. Saya dulu pernah nyoba dulu pada saat di gratis, ternyata luar biasa perkembangannya itu. Itu kayaknya mau bisa ngalahin ilustrator sekarang, kalah sama Midjourney deh. Bagus banget hasilnya. Iya. Nah saya coba Mas, saya bandingkan gitu, sebenarnya apa sih kelemahannya AI itu gitu kan, AI yang membuat arsitektur itu menjadi lebih cepat gitu ya. Tapi tetap Mas, jadi yang manual itu ternyata lebih indah dibandingkan dengan setahun ini saya coba Mas dengan berbagai aplikasi ya. Terakhir saya pakai Promi Mas, pernah dengar nggak Promi? Nah itu saya coba sampai saat ini masih gratis. Pas saya coba, saya bandingkan, ternyata kelemahan dia itu di naturalnya itu Mas, misalnya kayak manusia, kayak kendaraan. Terus apa yang kita mau itu hanya terrealisasi itu sekitar 60%, itu udah hebat banget, 60%. Dan kita pun harus ngerti ya, karena ternyata dia tuh ada semacam kayak coding di programmer ya, ada kode-kode tertentu yang harus ditulis ya, berupa teks gitu ya. Nah biasanya dia kalau udah ketemu teksnya itu, dia bisa jual teksnya itu sebagai formulanya dia gitu pada saat dia membuat itu.
Jadi jatuhnya itu dia tidak menjual karyanya lagi. Karyanya itu hanya buat menarik orang-orang supaya membeli codingnya dia aja. Jadi dia sistemnya menjual formula teks AI gitu. Nah, nanti kita bisa custom dari teksnya yang dibuat gitu. Kalau Mas coba lihat di Instagram banyak kan tuh karya itu seperti foto kan, realistis seperti itu. Nah, kalau cuman biasanya ngeblur dia, Pak. Nah, kalau ngeblur itu karena gratis, Mas. Nah, yang gratis itu kalau mau coba-coba itu gratis bisa ngeblur. Nah, tapi kalau kita mau berbayar itu bisa sampai 4K ya, bisa seperti itu. Tergantung ngambil paketnya ya. Nah, saya ambil yang di re-render tetap ngeblur, Pak, walaupun kita ke 4K. Kalau re-render ya. Re-render. Oh iya, kalau re-render seperti itu sih. Tapi kalau yang teks mah enggak. Karena kalau teks itu kan emang dia ngebangun dari awal ya. Tidak ngeri lagi kan, ngeri render lagi. Nah, tapi dia itu kelemahannya satu sih pada saat kita untuk project kita gitu kan. Pada saat ada perubahan, misalkan kursinya geser kiri, geser kanan, terus cat ininya maunya teksturnya seperti ini, kayunya warnanya seperti ini, itu nggak bisa dia. Ya. Mungkin suatu hari bisa ya, mungkin kurun waktu setahun 2 tahun lagi bisa. Nah, tapi sebenarnya nggak bisa sih tergantikan ya Mas ya, tergantikan ya maksudnya. Karena orang bisa nebak sih, maksudnya hal yang natural sama yang nggak natural. Mas bisa boleh share yang punya saya juga Mas. Baik. Yang Nah, AI ya. Saya coba nih pakai Promi ya. Coba pakai Promi. Bisa bandingkan. Baik. Ini saya cuma eksperimen aja sih sebenarnya. Jadi ini karya-karya Pak Iwan yang menggunakan AI ya. Nah, tapi ya sudah oke semua Pak ya, normally ya. Ini gratis loh Mas. Ini yang gratis ya. Ini Wah. gratis ini. Ini pakai Promi ya Pak ya. Oh nih, tuh saya buka lagi tuh rahasia lagi tuh. Saya taunya masih re-render nih. Ternyata ada Promi juga ya. Dan Middle Journey saya tahu, tapi yang ini wah. Tapi memang kadang tuh dianya agak pecah gitu ya. Iya, kalau kita zoom biasanya kayak garis perspektif itu dia belum bisa lurus sih. Kalau kita perhatikan tuh yang garis-garis yang horizontal dia belum bisa. Tapi kalau lihat dari jauh sih oke sih. Nanti Pak Yoga Binhar nih yang harus banyak bergelut di sini nanti karena soalnya Pak Yoga jadi salah satu juri. Jadi kita benar-benar nggak mau salah karya-karyanya itu dari AI. Jadi salah satunya di horizontal gini Pak ya, horizontal sama vertikal biasanya dia nggak ada yang lurus kalau AI itu. Kalau lingkaran mirip lah, lingkaran mirip. Terus dia untuk manusia ya, human, terus kendaraan itu belum bisa deh. Tuh kalau kita lihat di kaca-kacanya kan tuh nggak bisa dia kan, ya kan? Oh iya. Ya kan? Kalau kita perhatikan ada mirip-mirip. Tapi kalau dia nggak terlihat. Nah, ini kan sebenarnya kan orang ya kan. Tapi kalau untuk orang awam mungkin sudah oke ya. Nah, makanya kalau dibilang AI ini membantu kita, sebenarnya membantu juga Mas. Kalau saya, kenapa saya eksperimen ini selama setahun? Sebenarnya yang mahal itu kan selain membuat konstruksi itu kan imajinasi ya. Nah, sama kayak penulis kan, dia hanya menulis aja, akhirnya dibuatkan film, ternyata filmnya jadi box office gitu kan, jadi film top gitu kan. Nah sama ini juga, jadi di sini tuh kita membuat gambaran, imajinasi kita ke visual. Nah dari sana baru kita buat ke entah ke Lumion, entah pakai 3D Max atau entah pakai apapun, kita realisasikan gitu. Jadi ini hanya buat ini aja, storyboard kali ya, basicnya aja. Saya pun juga memakai AI kalau pembuatan logo. Jadi logo kita untuk cari ide itu lebih gampang banget di pakai AI. Ya. Betul. Jadi istilahnya tuh apa ya? Warna dasar kali ya. Karena kalau kita langsung kan susah juga ya. Misalkan kita mau presentasi ke customer ya, kan buat presentasi awal mah nggak usah bagus-bagus dulu kan. Saya mau bikin villa begini, airnya begini, terus temanya begini gitu kan. Takutnya kita salah tangkap Mas.
kita udah bekerja habis-habisan, gitu kan, sudah membuat sumber dayanya banyak juga, biayanya banyak juga, ternyata nggak sesuai apa yang mereka harapkan gitu. Tapi dengan AI ini kan cepet ya. Minimal 50% mereka udah ngelihat hasilnya lah. Mereka nanti bisa coret-coret, nanti di situ kita sempurnakan lagi. Mungkin bukan menggantikan tapi melengkapi ya Pak AI ini. Betul. Mungkin jadi next Pinterest juga ya. Betul. Jadi tool tambahan ya. Ini untuk melengkapi ya. Jadi kita nggak boleh menghindar sih. Tidak bisa menghindari teknologi ya. Iya. Bahkan ada juga yang tadi yang chatting sebenarnya Lumion, kemudian Enscape itu sebenarnya juga AI juga karena dia rendering real time. Zaman dulu nggak ada itu. Betul. Sebenarnya sih dia render juga, tapi rendernya itu yang sudah disederhanakan ya. Disederhanakan. Jadi imajinasi kita itu dicurahkan ke gambar, ke layar kita gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak V-Ray sama Corona itu kan istilahnya dia mengkalkulasi ya, menghitung cahaya yang jatuh, menghitung bayangan yang terhalang dengan benda-benda tertentu sehingga jadi seperti apa dari beberapa sampel gitu, Tapi kalau Lumion, Enscape atau yang sama-sama seperti itu ya, jadi dia tuh hanya mendekati ya dari beberapa sampel yang kira-kira cocok sama dia gitu. Baik. Kalau AI-nya tadi agak kurang jelas tadi Pak. Tadi apa Pak AI-nya? Nah, AI-nya tadi apa? AI-nya ya? Oh ya. Tadi saya udah ngomong. Kayaknya kita skip dulu karena itu jadi rahasia. Kalau Gini mau aja. tahu langsung ikut jadi kelasnya ya Pak ya. Iya, kalau mau tahu lebih banyak rahasia-rahasia AI selama setahun ini saya pakai apa, terus cara penerapan seperti apa, bisa DM saya lah, langsung ke FB saya atau ke IG saya. Kalau di FB saya tuh nggak terlalu banyak sih AI-nya, tapi kalau di IG saya tuh hampir semuanya AI. Mungkin nanti ketika ya rekaman ini saya launching di YouTube, mungkin saya akan teach semuanya itu yang rahasia-rahasia tadi ya Pak ya. Boleh. Karena Baik. yang saya share itu kan baru 1%-nya lah Mas ya. Yang spesial malam ini ya. Baik. Kemudian kalau di 3D visualization ini apakah ada mentor atau yang Anda kagumi sih Pak? Atau Anda terinspirasi dari karyanya siapa? Iya. Sebenarnya sih yang membuat karya saya ini sampai sekarang ini, dan saya juga ngerasa terbantu ya, dan menjadi deadline saya ya. Pernah dengar Zaha Hadid ya? Belum. Zaha Hadid. Dia adalah seorang wanita arsitektur yang mendapat penghargaan internasional. Saat ini sih orangnya sih sudah almarhum. Dia itu orang Inggris, tapi dia bukan kebangsaan Irak ya. Dia lahir di Irak, tapi dia bekerja di Inggris. Nah, karya-karyanya itu sudah banyak ya dipakai sama negara-negara yang mempunyai museum, mempunyai pemerintahan gitu kan. Dan karyanya itu lebih banyak condong ke seni-seni yang nggak umum ya. Lebih nggak dibilang ekstrim juga nggak terlalu ekstrim ya, tapi kalau dibilang umum nggak umum juga gitu. Karena selama dia masih belajar, waktu dulu dia belajar di arsitektur itu, dia lebih banyak melihat bangunan-bangunan yang kira-kira itu unik ya. Nah dia punya cita-cita. Sebenarnya yang arsitektur itu nggak selalu pakamnya itu standar gitu aja gitu. Jadi dia pengen buat sesuatu yang berbeda. Kalau misalkan teman-teman rekan-rekan penasaran, bisa lihatlah di YouTube atau di IG Zaha Hadid ya. Dia adalah pelopor arsitektur yang benar-benar spektakuler, luar biasa gitu. Jadi nggak terlalu umum, tapi orang-orang arsitektur di dunia itu sudah mengakui bahwa dia itu sangat jenius sekali gitu. Karena dia selain membuat visualisasi, dia juga membuat konstruksinya. Kadang kita di situ ya, misalkan imajinasi saya sangat tinggi gitu, saya membuat bangunan itu yang bentuknya itu nggak umum. Tapi bagaimana nih konstruksinya, bagaimana nih fondasinya, itu yang sulit kan gitu kan. Nah, dia membuat hitung-hitungannya dari dasar.
benar-benar dari nol sampai bangunnya itu terrealisasi. Dan itu yang buat saya kagum. Itu sih Mas kayaknya inspirasi saya Mas. Baik, wah keren sekali Pak. Saya pikir tadi mau nyebutin Koh Tommy Tanuwijaya juga. Itu juga keren sekali sih. Iya. Mungkin ada beberapa yang terinspirasi dari sana juga ya. Mas Tommy. Mas Tommy saya dulu waktu masih cupu ya. Pada saat saya PDKT dengan Mas Yoga, ternyata saya nggak kesampaian Mas. Ternyata emang susah saya ngejar gitu kan. Akhirnya saya ketemu sih sebenarnya ngobrol sama Mas Tommy. Ajarin saya dong, saya bilang gitu. Saya mau jadi kayak Mas, jadi ambasadornya Lumian. Oh iya, ya itulah. Baik hati, beliau tuh baik hati sekali. Dan dia sangat terbuka ya. Dia cerita sih sebenarnya Mas Iwan kalau mau jadi ambasador itu butuh waktu banyak gitu kan. Dan yang penting mah bikin karya dulu. Bikin karya yang bagus, bikin buat kagum orang lain dulu gitu. Jadi tanpa kita minta kita cari pun nanti dia akan datang sendiri. Kayak Mas Edo tuh begitu. Tanpa dicari pasti datang sendiri. Kejar-kejaran Pak malahan. Kejar-kejaran udah gak ada waktu lagi ya. Iya. Terlalu banyak project kayaknya sekarang. Baik. Kalau untuk kemarin waktu pandemi gitu, apakah ada pengaruhnya sih Pak sama 3D-nya jenengan? Ya, itu kayaknya saat-saat paling sulit ya. Saya dulu pernah curhat juga dengan Mas Ukut ya. Jadi sebenarnya di saat kita benar-benar klimaks ya, kita ingin membuat karya, kita ingin membuat sesuatu, tetapi kita terbatas oleh interaksi ya. Kadang-kadang kita juga butuh interaksi ya, butuh apa ya. Saya di situ juga kebetulan saya sakit Mas. Selama 2 bulan tuh saya hanya bisa tidur aja Mas. Hanya bisa tidur. Saya hanya bisa berdoa ya. Apa ini udah waktunya kali ya. Ini yang namanya sakit kena COVID itu seperti ini gitu kan. Dan saya juga waktu itu saya nggak nyangka gitu. Padahal saya sangat skeptis Mas. Saya jarang keluar waktu itu. Tetapi emang sudah ketetapan yang di atas ya. Saya kena juga Mas. Kena ya. Yang berbeda itu mungkin orang sebulan 2 bulan ya. Saya termasuk orang yang lama ya. Karena faktor umur juga ya. Mungkin umur juga, metabolisme juga ya. Jadi termasuk lama. Hampir 2 bulan Mas. Hampir 2 bulan saya hanya bisa tidur di kamar aja. Saya tidak berinteraksi dengan keluarga. Tapi yang membuat saya terpukul itu saya nggak bisa melihat perkembangan anak-anak saya gitu kan. Terus nggak bisa biasa tawa kiwi, bercanda seperti apa. Saya hanya sendiri aja. Jadi saya benar-benar di ruangan sendiri, tertutup gitu kan. Untuk makan apapun itu benar-benar tertutup semua. Istri saya tuh yang terbaik ya, wanita super ya. Dia pakai pakaian khusus gitu ya, kayak jas gitu kan, masih makan saya. Itu benar-benar kayak di penjara Mas, benar Mas. Biasanya saya beraktivitas kemana-mana tuh hanya di rumah aja, hanya tiduran. Untuk duduk nggak bisa. Untuk duduk aja itu sampai kepala tuh sampai muter itu, dunia itu sudah seperti terbalik. Nah di situ saya mulai balik lagi ke awal ya. Ternyata manusia itu nggak ada apa-apanya, baru dikasih sakit segitu aja banyak ngeluh, banyak protes, banyak apa. Jadi istilahnya di dalam hidup saya itu saya jadi berpikir gitu ya. Sebenarnya Tuhan itu sayang sama kita, makanya kita diingatkan. Kalau saya nggak diingatkan begitu, saya selamanya ya nggak ada perubahan gitu. Nah sejak saat itu Mas, jadi saya menghargai hidup gitu ya. Menghargai hidup. Terus saya juga kadang-kadang kalau ada teman yang sakit atau apa, coba ngobrol sama mereka, kalau bisa menyembuh ya mungkin ternyata emang sakit itu nggak enak. Nah pada saat saya sehat, itu pun investasi gitu kan. Kalau bisa jangan sakit, karena sehat itu udah mahal ya, tapi lebih mahal lagi sakit. Ada istilah seperti itu kan. Gitu. Nah sejak saat itu saya rutin loh Mas,
saya berangkat kerja. Saya kerja tuh jam 9 itu mulai ya. Saya masuk jam 7 Mas. Saya masuk jam 7. Saya lari Mas. Keliling kantor. 3 kali, 4 kali keliling. Ya, mungkin 1 kilo lah ya. Seminggu 2 kali, 3 kali gitu. Kadang-kadang saya berangkat naik sepeda. Ternyata sehat itu nggak mahal gitu. Sehat itu sebenarnya ya tinggal niat kita aja mau berolahraga atau enggak. Terus makan juga saya dijaga-jaga sekarang, nggak sembarangan. Dulu biasa makan di luar, sekarang makan dari rumah. Terus makan juga nggak sembarangan kayak gorengan. Karena selama seumur hidup saya tuh jarang sakit benar-benar, kalau orang Sunda mah ripuh ya. Benar-benar nggak bisa apa-apa gitu, butuh bantuan orang lain gitu. Nah di situ saya pikir saya nggak mau ini ya, bisa ngerepotin orang lain lagi gitu. Karena orang lain juga capek juga gitu kan ya. Nah pada saat saya udah sehat, saya nggak mau kejadian seperti itu lagi. Itu sih Mas kalau menurut saya. Berarti itu memang benar-benar saat-saat terpuruk ya dari Terpuruk sekali Mas. Saya 2 bulan nggak kerja, nggak ada pemasukan, terus juga emang gimana kan kondisi waktu itu kan terpuruk semua ya. Gitu kan. Jadi istilahnya, tapi ya saya awal-awalan lah. Saya pikir suatu hari akan berubah gitu kan. Nah, saya juga nggak seproduktif kayak dulu ya, karena dulu kan walaupun di rumah masih bisa kita berkarya gitu. Tapi kan kalau kita seperti bisa apa-apa Mas, jangankan berimajinasi gitu, kita mau duduk aja nggak bisa. Iya. Ya, tapi nggak separah orang lain ya, karena ada orang lain nggak bisa bernapas ya. Kalau saya bernapas masih di dalam, bisa. Tetapi saya di pusingnya aja Mas, saya nggak kuat di pusingnya. Memang COVID itu ceritanya banyak sekali dan setiap orang pasti ada cerita sendiri-sendiri. Dan ya walaupun sekarang sudah semoga tidak ada lagi lah untuk COVID ini. Tapi untuk sekarang sih kalau orang dites dia batuk atau pilek ya ada COVID-nya di dalam. Tapi kita udah kebal sih, jadi nggak masalah. Gitu. Untuk sekarang kalau ada teman-teman yang mau bertanya langsung dengan Pak Iwan, saya buka kesempatan, silahkan bertanya, membuka video dan mute-nya. Ada yang bertanya? Pak Rais, Pak Yoga, Pak Steven, Pak Syarif. Wah. Kalau Pak Iwan, kalau mau jadi 3D visualization ini, apakah apa sih tips terbaiknya ketika baru memulai Pak? Atau coba aja dulu render terus, gitu? Ya, ini saya ya, ini bukan rahasia lagi jadi. Kalau saran dari saya sih, kalau kita mau terjun di 3D visualisasi, kita jangan berharap hasilnya menjadi sesuatu yang wajar, yang sempurna, karena itu butuh proses ya. Dan proses itu dimulainya itu dalam diri kita sendiri, yaitu satu konsisten. Karena kalau kita fokus konsisten, misalkan saya ingin belajar di tekstur material, nah itu kita fokus di situ. Saya ingin fokus di lighting, kita pelajarin lighting. Benar-benar tuh sampai benar-benar tuh nggak ada pertanyaan lagi, kita udah tahu. Jadi istilahnya kalau kita sudah menguasai tool dasarnya, pada saat kita butuh imajinasi seperti apapun kita udah bisa. Karena jujur teman-teman itu kalau kita membuat rendering atau membuat dari modalnya juga termasuk ya, itu lebih lama di tadi otak-atiknya itu kan. Nah sebenarnya itu kan sebenarnya yang nggak perlu, nggak penting. Nah kalau misalnya kita udah paham semua toolnya, kita punya imajinasi bagus atau kita melihat referensi bagus entah di Pinterest atau di Behance gitu kan, mau bikin visual seperti apapun ya bisa, nggak ada masalah. Nah terus ada yang bilang kan komputer saya kan tentang Mas gimana saya mau imajinasi, ya kan tadi ada proses. Nah kita coba dulu, misalkan kita minjem komputer punya Pak Guru dulu gitu. Kalau murid saya kan begitu, Pak tolong bantu renderin gitu kan, gitu. Atau misalkan mau pakai cloud dulu gitu kan, pakai cloud dulu. Atau misalkan saya mau belajar di modeling dulu, nah kita fokus di situ. Nah,
suatu hari kita nabung, kita punya rezeki lebih, kita coba upgrade lagi. Dan disarankan jangan pakai laptop ya, karena laptop sendiri kalau buat custom itu kayaknya sulit ya. Walaupun sekelas ROG ya, jadi gampang terbakar juga sih. betul, jadi dia disarankan jangan buat render, dia cocok buat presentasi aja sih sebenarnya. Pada saat kita presentasi atau kita buat meeting itu oke sih. Tapi pada saat kita belajar, pada saat kita ada kebutuhan suatu hari, saya ada rezeki, saya mau upgrade lagi, kayaknya cocokan sih desktop aja ya, desktop. Nah terus misalkan gini, saya punya budget misalkan hanya 3 juta rupiah, tapi kan saya nggak bisa beli VGA mahal. Nah sekarang ini kan banyak tuh AMD yang kayak model Ryzen gitu kan, jadi dia prosesor yang udah ada VGA. Nah itu lumayan kalau buat belajar awal. Nah untuk Lumion sendiri kan sebenarnya dari Lumion 8, 9 aja mampu sebenarnya pakai yang buat seperti itu. Iya. Nanti kualitinya juga bisa dikurangin. Jadi kita jangan ngelihat dari hasil rendernya dulu, tapi kita mencoba tool-tool mana aja yang bisa digunakan. Contoh misalkan kita lihat di YouTube-nya Mas Yoga gitu kan. Mas Yoga menggambarkan bahwa membuat eksterior itu seperti ini cahayanya. Nah terus kita tuh mencoba tuh, pas kita mencoba sejam ternyata nggak dapet. Nah itu jangan mudah menyerah, terus cari terus. Kalau perlu telepon Mas Yoga. Tanya apa kok bisa begini, apa komputer saya kentang atau bukan gitu kan. Nah itu kalau udah ketemu, wah ternyata bener, yang salah itu bukan masalah komputernya, ternyata saya yang nggak ngerti gitu kan, dan saya tidak memahami. Jadi intinya mah kita tuh harus balik lagi ke awal, jadi orang spesialis ya, spesialis. Kalau ternyata kita ahlinya di ngerender, di modeling kita kurang bakat atau emang kita nggak suka gitu, jangan dipaksakan. Kita fokus ke rendering dan kita menjadi spesialis di rendering itu. Banyak kok orang yang mau bayar mahal di rendering, nggak asli modeling. Karena saya lihat kalau perbandingan itu modeling itu lebih banyak daripada rendering gitu. Maksudnya renderingnya berkualitas ya. Justru saya banyak kontak dari luar itu kebanyakan tuh kita rendering. Mereka kasih udah bentuk model. Nah satu lagi, mereka modelnya kebanyakan 3D Max, karena di luar itu kebanyakan pakai 3D Max, jarang menggunakan SketchUp ya. Nah kalau mau belajar modeling, kalau bisa langsung aja ke 3D Max, karena di 3D Max itu toolnya lebih lengkap, terus dia juga kan lebih banyak ini ya, add-onnya ya. Kalau di aplikasi lain itu kan kadang-kadang kita harus bayar lagi, harus kita cari lagi. Nah terus kalau misalnya kita mentok benar-benar nggak punya solusi, itu bisa lah kita gabung di komunitas atau di forum, bisa tanya dengan Mas Evo, dengan saya, bisa lewat telepon atau DM, saya tidak berkeberatan, saya kasih informasi, jadi saya kasih tahu semuanya. Kalau misalnya mau tahu lagi ya nanti saya di minggu terakhirnya kasih tahu ini nomor WA saya kalau mau belajar. Itu sih Mas, intinya mah itu sih, jadi orang yang spesialis sih. Lebih spesialis ya. Jadi kalau dari Pak Rais kemarin juga bilang yang penting kamu spesialisnya jangan lompat pagar lah. Betul. Kamu di situ aja gitu. Kalau saya lebih ke interior, saya akan push di interiornya. Jadi untuk eksterior dan landscape mungkin ke Pak Iwan Ranai. Untuk yang benar-benar komplek yang besar gitu bisa ke Pak Yoga. Dan masjid-masjid bisa ke Pak Dodi gitu. Jadi kita punya spesialis sendiri-sendiri. Jangan lompat pagar. Betul. Jadi punya ini ya, apa sih lahannya masing-masing ya? Ya punya lahan. Ya penting kolaborasi. Nah itu ya, jadi kita berbagi gitu. Berbagi ya. Jadi saling membagi project ya. Ya. Gitu. Untuk sekarang pernyataan terakhir sih Pak dari Pak Iwan Ranai, kenapa memilih Pak Iwan Ranai untuk pembuatan desain, kemudian rendering, landscape, dan juga nanti jika mau belajar kenapa harus memilih Pak Iwan Ranai? Silakan closing statementnya Pak. Ya. Sebenarnya Iwan Ranai ini bukan satu perusahaan ya, dia bukan satu studio, itu cuman saya sendiri single factor kan. Nah kelebihannya ya kalau di saya ini, saya komunikasi 24 jam gitu.
mau menanyakan apapun, walaupun proyek udah selesai, saya akan selalu bantu. Dan masalah harga, saya selalu bilang, saya kalau harga ini nggak bisa ngasih patokan yang benar-benar pasti, karena saya bukan perusahaan dan saya bukan orang profesional. Saya anggap saya orang yang bisa membantu mencari solusi mereka itu ada masalah apa. Dan untuk privat juga sama. Untuk privat, saya di sini buat komunitas di mana tuh teman-teman yang sudah privat sama saya akan berbagi semua aset-aset saya, skin saya, terus rahasia-rahasia apa yang sudah saya dapatkan selama ini saya akan share. Mereka ada masalah, mereka bisa kontak saya di 24 jam kalau saya nggak tidur ya. Terus saya juga bisa semacam apa ya, kayak TikTokan lah, mereka butuh PGA, butuh apa, saya bisa bantu juga. Dan terus balik lagi ke awal, saya buka privat ini tuh tujuannya itu ibadah. Kenapa dibilang ibadah? Saya dulu bercita-cita ingin membuat rumah ibadah kayak masjid gitu kan, atau musola gitu kan, biar suatu hari nanti saya sudah di dunia ini lagi, manfaat sama amal saya itu masih mengalir mas, kayak air gitu kan. Nah, kebetulan emang belum terrealisasi dan saya kurang mampu ya, jadi istilahnya ilmu, jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita share buat orang lain, dan orang itu ternyata sukses, lebih sukses dari saya, itu tentu saya bahagia gitu. Nah, untuk harga sebenarnya saya tidak mematokkan harga. Misalkan mahasiswa pasti akan berbeda harganya dengan orang-orang yang di produksi, pasti akan beda. Terus masalah pembayaran juga bisa diatur, masalah waktu juga bisa diatur. Cuman di saya tidak bisa diatur waktunya harus tiap hari, karena kebetulan saya juga kan punya kewajiban ya, saya bekerja. Karena saya seorang karyawan, saya dari hari Senin sampai hari Sabtu saya bekerja sebagai content creator. Saya bikin podcast juga, seperti Mas juga gitu kan. Saya juga di situ bikin benar-benar harian, bikin kerjaan internal dan juga, jadi saya di situ. Nah istilahnya kalau misalnya mereka siap dan mau bergabung dengan komunitas Iwan Ranai, bisa langsung DM ke FB saya, bisa DM ke Instagram saya atau ke IG saya, atau bisa hubungi ke Mas Dewi juga bisa. Kalau berjodoh ya kita bisa bertemu lah. Gitu sih. Dan proyek juga sama sih, untuk proyek sih rata-rata ini buat ini juga sih ya, buat teman-teman yang lain juga ya. Jangan mudah putus asa atau menyerah pada saat kita mendapat satu proyek dan kita berharap proyek itu goal gitu kan. Karena menjadi seniman kayak kita ini, metal itu memang harus ada ilmunya juga mas. Mungkin Mas Esu tahu lah Mas Yoga juga tahu gitu. Kadang-kadang ekspektasi kita tuh terlalu jauh, akhirnya kita kecewa. Saya juga sama, banyak cerita yang nggak bisa sharing di sini, takutnya beliau juga ngerasa tersinggung atau ngerasa di gitu ya. Banyak sih seperti itu mas, jadi pada saat dia ada atau ngilang begitu aja, nggak jelas. Tapi saya anggap itu ya udahlah, itu berarti emang sudah digagas seperti itu. Yang penting saya sudah berbuat baik dan saya berbuat baik. Baik. Cukup itu aja mas. Keren sekali Pak. Sungguh menginspirasi untuk pertemuan kita malam hari ini, dan kayaknya Pak Iwan Ranai kita blacklist dari kompetisi desain yang akan kita buat. Pasti juara udah. Mungkin Pak Iwan Ranai nanti bisa membantu dalam penjurian yang akan kita selenggarakan di kompetisi desain bulan November sampai Januari. Untuk kali ini pertemuannya kita cukupkan sekian. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Iwan Ranai atas waktunya yang telah diberikan kepada kami di Project Nusantara. Kiranya ilmu-ilmu ini juga akan bermanfaat bagi rekan yang datang. Dan untuk Jumat besok kita juga akan melakukan podcast dengan seorang agen properti dari Padang, dan dia sudah menjual ribuan rumah. Jadi kita akan pengen tahu sih gimana caranya untuk penjualan. Dia sangat ahli sekali di bidang marketing. Jadi stay tune on our channel. Kita cukupkan sekian. See you and bye bye. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya sudah datang.